Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Farida dengan NIM 121151117. Bagaimana sejarah perkembangan filsafat ilmu dalam perspektif falsafah hidup? Sejarah perkembangan filsafat ilmu terbagi ke alam 3 bagian, yaitu masa sebelum Socrates, masa Socrates, dan masa sesudah Socrates. Masa sebelum Socrates. Nah, pada masa ini orang mencoba memikirkan asal mula kejadian alam sehingga lahir pemikiran-pemikiran baru tentang alam dan mulai meninggalkan mite-mite yang berkembang pada masa itu. Kemudian pada masa Socrates, ia mengembangkan pemikirannya yang tidak terhadap alam tetapi terpusat pada manusia dengan menggunakan metode mengetika atau kebidanan. Dia mencari pengertian-pengertian melalui dialog. Nah, dari dialog dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang sejati. Menurutnya, kebenaran yang sejati adalah Tuhan. Kemudian kita masuk pada masa sesudah Socrates. Nah, filsafat setelah masa Socrates terpusat pada alam dan manusia. Beberapa tokoh pada masa ini antara lain Plato dengan pemikirannya tentang ide dan Aristoteles dengan pola pemikiran ketuhanannya. Kemudian sejarah perkembangan filsafat periode pertengahan. Perkembangan filsafat pada masa pertengahan terjadi kemunduran karena sangat dipengaruhi oleh perkembangan agama Kristen. Semua pemikiran harus disesuaikan dengan seluruh ajaran Kristen, sehingga jika ada orang yang berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan realitas, dianggap menyimpang dari aturan-aturan Kristiani. Kemudian pertanyaan kedua, peran filsafat ilmu dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, filsafat ini berfungsi menyelidiki dan mengkaji berbagai macam sumber pengetahuan. Di dalam filsafat pengetahuan disebutkan sumber-sumber pengetahuan manusia, yaitu akal, panca indera, akal budi, dan intuisi. Manusia melalui sumber-sumber ini mengenal 3 model pengetahuan. Pertama, dengan secara sadar dan berkelanjutan, orang menempuh cara untuk menguasai serta mengubah objek melalui upaya-upaya konkret dan secara langsung menuju ke arah kemajuan atau pembaharuan. Kedua, dengan cara mengasingkan diri secara fisik maupun rohani, orang bertapa di suatu tempat untuk mendapatkan wangsit yang dianggap sebagai petunjuk untuk mencapai tujuannya. Ketiga, dengan membungkus objek yang dijadikan sasaran, yaitu dengan memperindahnya ke sesuatu yang ideal sehingga terwujud apa yang disebut nilai-nilai seni, sastra, mitologi yang bermuatan etnik atau moral. Model pertama disebut pengetahuan ilmiah, model kedua disebut pengetahuan non-ilmiah, dan model ketiga disebut pra-ilmiah. Nah, dari ketiga model pengetahuan manusia ini, kiranya hanya model pertama yang dapat disebut sebagai pengetahuan ilmiah atau scientific, atau ilmu pengetahuan, sains. Hal ini karena tradisi intelektual menyatakan bahwa apa yang disebut ilmu pengetahuan atau sains ini dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Pertanyaan ketiga, bagaimana perbedaan proses memahami dalam filsafat ilmu Islam dan filsafat ilmu Barat? Mempelajari filsafat Barat tidak lepas dari arah pembicaraan filsafat secara historis, yaitu kajian yang ditinjau dari sejarah. Ini dapat dilakukan dengan cara membicarakan tokoh demi tokoh menurut kedudukannya maupun pokok-pokok pikiran dan ajarannya. Mempelajari filsafat Barat dapat pula dengan membagi periode sejarah filsafat menjadi 3 bagian, yaitu filsafat kuno, filsafat abad pertengahan, dan filsafat abad modern. Ada 3 hal penting dalam kajian manusia sebagian dari peradaban filsafat, yaitu indera, akal, dan hati. Akal di sini adalah akal yang logis dan rasional, sedangkan hati adalah rasa. Akal itulah yang menghasilkan filsafat, sedangkan hati menghasilkan pengetahuan supralogis yang disebut pengetahuan mistik. Nah, persatuan antara akal dan hati, rasio dan iman, antara filsafat dan agama akan selalu latar belakangi perkembangan budaya manusia hingga sekarang. Nah, filsafat Islam berbagai perbedaan yang timbul antara pemikiran yang rasional dengan rasa tasawuf tidak menyebabkan ada orang Islam yang didominasi oleh pemikiran akal secara total. Demikian sebaliknya, tidak ada yang didominasi sepenuhnya oleh rasa 100%. Buktinya adalah tidak ada filosof Islam maupun sufi yang meninggalkan iman, apalagi yang mengambil paham materialisme atau ateisme. Mengapa demikian? Karena Al-Quran menghargai akal dan hati. Pertentangan akal dan hati dalam Islam pun tetapi tidak sehebat di Barat. Di Timur, filosof dan sufi sama-sama beriman, perbedaan mereka hanya pada visi dalam menafsirkan kitab. Nah, perkembangan ini tidak menimbulkan gejolak yang berarti dalam Islam. Baik, pertanyaan keempat, mengapa filsafat ilmu Barat senantiasa berubah secara radikal sepanjang waktu?
Filsafat telah berhasil mengubah pola pikir bangsa Yunani dan umat manusia dari pandangan mitosentris menjadi logosentris. Awalnya bangsa Yunani dan bangsa lain di dunia beranggapan bahwa semua kejadian di alam ini dipengaruhi oleh para dewa. Karenanya para dewa harus dihormati dan sekaligus ditakuti kemudian disembah. Dengan filsafat, pola pikir yang selalu tergantung pada dewa diubah menjadi pola pikir yang tergantung pada rasio. Perubahan dari pola pikir mitosentris ke logosentris membawa implikasi yang besar. Alam dengan segala gejalanya yang selama ini ditakuti kemudian didekati dan bahkan dieksploitasi. Perubahan ini melahirkan berbagai cabang ilmu pengetahuan mulai dari zaman Yunani kuno sampai dengan zaman modern. Perubahan yang mendasar adalah ditemukannya hukum-hukum alam dan teori-teori ilmiah yang menjelaskan perubahan yang terjadi, baik di alam jagat raya maupun alam manusia. Perkembangan sejarah filsafat di dunia barat dapat dibagi dalam 4 periodisasi. Periodisasi ini didasarkan atas ciri pemikiran yang dominan pada waktu itu. Nah, hal demikianlah yang menyebabkan filsafat ilmu barat senantiasa berubah radikal sepanjang waktu.